Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pak Ihsan senang sekali bisa kembali memberikan video pembelajaran untuk kalian belajar selama di rumah. Walaupun kalian tidak belajar di sekolah, kalian harus terus semangat dalam belajar, karena belajar muatan IPA dari rumah menjadi lebih mudah. Tanpa terasa, kita sudah masuk pada materi akhir subtema 3, buku paket tema 1. Sebelum kita memulai materi pada video pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bapak akan mereview kembali materi yang telah kita pelajari pada video pembelajaran tema 1 subtema 2 tentang organ gerak manusia. Tolong kalian perhatikan ya. Tubuh manusia dapat bergerak karena memiliki otot dan tulang. Otot menggerakkan tulang sehingga dapat bergerak. Alat gerak pasif pada tubuh manusia adalah tulang, khususnya tangan dan kaki. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot manusia terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Bagaimana? Kalian tentunya masih ingat kan? Selanjutnya, materi subtema 3 hari ini yang akan Bapak jelaskan yaitu macam-macam kelainan pada tulang manusia. Yang kedua, macam-macam gangguan atau kelainan pada otot manusia. Dan yang terakhir, sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak. Simak dan perhatikan dari awal hingga akhir video pembelajaran ini, kemudian catatlah informasi penting materi ini pada buku catatan kalian. Baiklah, kita mulai pada materi yang pertama. Macam-macam kelainan pada tulang manusia. Semua organ di dalam tubuh, termasuk organ gerak, harus kita jaga. Kita harus memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan untuk menghindari terjadinya gangguan atau kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Tulang pada manusia sering mengalami gangguan sehingga mengalami kelainan. Apa sajakah kelainan pada tulang itu? Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau terjatuh. Kelainan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fraktura terbuka, dan yang kedua, fraktura tertutup. Yang kedua, polio. Penyakit yang disebabkan oleh virus polio ini merusak motorik sehingga mengalami kelumpuhan. Penyakit ini dapat dicegah loh dengan memberikan vaksin polio. Yang ketiga, osteoporosis, gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Biasanya kelainan ini dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Yang keempat, fisura atau retak tulang. Kelainan ini menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Berikutnya yang kelima, rematik. Penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya rematik menyerang pergelangan tangan, siku, dan juga persendian. Selanjutnya, kifosis. Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Yang ketujuh, lordosis. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Kedelapan, skoliosis.
Kelainan ini disebabkan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat tidak seimbang antara bahu kiri dan kanan. Oke, kalian catat informasi yang Bapak jelaskan. Selanjutnya, penjelasan yang kedua, yaitu macam-macam gangguan atau kelainan pada otot manusia. Pernahkah kalian mengalami kram saat melakukan aktivitas? Ya, pasti pernah. Biasanya kram terjadi jika kita tidak melakukan pemanasan dan peregangan saat berolahraga. Otot seperti tertarik dan terasa sakit. Untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan tentang macam-macam kelainan dan gangguan pada otot manusia berikut ini. Yang pertama, hipertrofi, kelainan pada otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena terus-menerus diberikan aktivitas atau kegiatan. Biasanya hipertrofi ini terjadi pada atlet binaragawan. Yang kedua, sakit pinggang. Sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang dan terjadi perubahan kedudukan tulang pinggang. Selanjutnya yang ketiga, atrofi, kelainan pada otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, dan kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Yang keempat, stiff atau kaku leher, kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang salah atau gerakan menghentak. Kelima, terkilir, kelainan yang terjadi karena otot melakukan gerakan secara mendadak dan paksaan saat bergerak. Yang keenam, distrofi, penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak dan merupakan penyakit genetik atau bawaan dan termasuk kategori penyakit keturunan. Yang ketujuh, tetanus, kelainan pada otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri C. tetani dan menyebabkan kejang-kejang bagi penderitanya. Yang kedelapan, fibriosis, kelainan ini terjadi karena sel-sel otot tidak mampu meregenerasi sehingga otot melemah. Yang kesembilan, kram otot, kelainan ini disebabkan karena cuaca dingin dan otot terlalu bekerja berat sehingga otot terasa sakit. Biasanya kram otot sering terjadi pada otot betis. Kesepuluh, hernia abdominal. Ya, kelainan ini karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke rongga perut. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya dalam melakukan suatu gerakan dalam setiap kegiatan. Coba kalian cari tahu ya pada buku paket tema 1 halaman 189 tentang istilah salah bantal. Pembahasan yang terakhir yaitu posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak. Pak Ihsan ingin bertanya nih, apakah posisi duduk kalian sudah benar? Tegak atau agak membungkuk ya? Berikut ini Bapak akan memberikan tips yang bisa kita lakukan saat sedang duduk. Yang pertama, posisi duduk yang benar adalah dengan punggung yang tegak dan bahu ke belakang. Yang kedua, usahakan jangan sampai membungkuk saat menulis. Jika diperlukan, kursi dapat ditarik mendekati meja. Yang ketiga, usahakan kaki tidak menyilang. Yang keempat, pilihlah meja dan kursi yang tepat atau nyaman agar terhindar dari rasa nyeri dan pegal saat duduk. Semoga tips yang Bapak berikan bermanfaat untuk kalian. Jadi,
Kesimpulan materi tema 1 subtema 3 ini yaitu kelainan atau gangguan pada alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan minum susu berkalsium. Lakukan olahraga secara rutin dan teratur dengan diawali pemanasan dan peregangan. Banyak minum air putih serta berjemur di pagi hari. Dengan demikian, kesehatan alat gerak kita akan selalu terjaga hingga tua nanti. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang telah Bapak jelaskan untuk menambah pemahaman kalian tentang kelainan pada alat gerak manusia yang berupa tulang dan otot. Kerjakanlah latihan akhir subtema 3 bagian A, B, dan C pada buku paket tema 1 halaman 203. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga pengetahuan dan wawasan kalian semakin bertambah. Sebelum Bapak akhiri, jagalah selalu kesehatan alat gerak kalian sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Belajar muatan IPA dari rumah menjadi lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.